Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin para pecinta ilmu di mana saja berada, pada kesempatan ini sedang turun hujan yang sangat lebat. Namun meskipun demikian kita tetap semangat dalam belajar dan menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya dan tidak ada waktu kita yang terbuang dengan sia-sia. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita membaca kitab Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni kitab yang menerangkan tentang hal ihwal kepribadian mulia daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa kana aktsarun nasi tabassuman wa dhihkan fi wujuhi ashabihi wa ta'ajjuban mimma tahaddatsu bihi wa khaltan li nafsihi bihim wa la rubbama dhahika hatta tabdu nawadizuhu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu akhlak daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau ini wa kana aktsarun nasi tabassuman wa dhihkan wujuhi ashabihi, dan adalah ia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak tersenyum dan juga tertawa ketika berada di hadapan para sahabatnya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah pribadi yang bisa bergaul dengan siapapun juga. Ketika di tengah para sahabatnya, maka Nabi dikatakan sebagai orang yang sangat banyak tersenyum dan juga sangat banyak tertawa. Dan dalam pelajaran yang sebelumnya kita telah mengetahui bagaimana keadaan Nabi ketika tertawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tertawa, namun tertawanya bukan tertawa yang terbahak-bahak, karena tertawa yang terbahak-bahak dalam waktu yang lama itu bisa menyebabkan hati menjadi keras. Adapun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tertawa gembira, riang, juga tersenyum, tetapi tertawanya tidak terbahak-bahak. Demikianlah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya. Wa ta'ajjuban mimma tahaddatsu bihi, dan Nabi ini merasa takjub, menunjukkan sifat takjub, menunjukkan keadaan yang senang, menunjukkan keadaan yang gembira ketika orang berbicara dengan Nabi. Jadi ketika ada para sahabatnya yang bercerita tentang perkara ini dan itu, apakah ia konsultasi tentang masalah dirinya, atau bercerita akan keadaan di waktu dalam perjalanan, atau juga bercerita tentang hewan-hewan ternak yang diternakkan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini takjub, dengan penuh penghormatan memperhatikan dan mendengarkan setiap orang daripada sahabat-sahabatnya itu yang bercerita sesuatu kepada Nabi. Sehingga Nabi ini selain daripada seorang guru yang memang membawa petunjuk dari Allah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga sebagai seorang teman daripada para sahabatnya. Sehingga para sahabatnya itu tidak sungkan-sungkan tertawa, juga tidak sungkan-sungkan ketika berbicara dan bahasa kita itu curhat kepada Nabi, karena Nabi ini sangat memperhatikan dan senang mendengarkan ucapan dari para sahabatnya itu. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah orang yang sangat takjub mendengarkan cerita-cerita dari para sahabatnya, tentu juga sebaliknya para sahabatnya itu adalah orang yang senantiasa menjaga sifat sopan santun dan saling dan sangat menghormati dengan penuh ketakziman kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak lantas karena Nabi ini orang yang senang mendengarkan cerita para sahabat, lalu ketika ceritanya itu semua diceritakan perkara-perkara yang tidak layak sekalipun. Maka tidak ada yang demikian para sahabat. Semua cerita-ceritanya adalah cerita yang penuh dengan kesopanan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga senang dan menunjukkan wajah yang gembira serta menunjukkan ketakjubannya terhadap cerita yang dibawakan oleh para sahabatnya. Wa khaltan li nafsihi bihim, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mencampurkan dirinya dengan mereka para sahabat.
Jadi tidak berbeda-beda. Nabi duduknya di mana ada tempat duduk yang kosong, di situlah Nabi duduk. Di mana ada para sahabat-sahabatnya berkumpul, maka Nabi pun ikut berserta dengan para sahabat itu berkumpul di tempat yang di situ para sahabatnya berkumpul. Wala rubbama dhahika hatta tabdu nawajizuhu. Oleh sebab itu, karena Nabi SAW ini senantiasa membaurkan dirinya dengan para sahabatnya, la rubbama dhahika hatta tabdu nawajizuhu. Dan terkadang Nabi SAW itu tertawa di hadapan para sahabatnya itu sampai terlihat nyata gigi gerahamnya. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana tertawa yang sampai terlihat gigi geraham. Gigi geraham itu ya gigi yang dipakai untuk mengunyah. Saking Nabi ini bergembira dan menunjukkan kegembiraannya di hadapan para sahabatnya, sehingga tertawanya pun sampai terlihat gigi gerahamnya. Jadi Nabi ini ketika tersenyum kadang-kadang tuh terlihat gigi gerahamnya, karena Nabi betul-betul ikhlas dan sepenuh hati ketika tersenyum dengan orang lain. Demikianlah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagian-bagian daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bergaul dengan para sahabatnya. Wa kana dhihkuhu ashabihi indahu tabassuman iqtidaan bihi wa tawqiran lahu. Nah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membalas perilaku Nabi ini, sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa dan tersenyum, maka para sahabatnya pun semuanya ikut tertawa dan tersenyum. Ketika Nabi ini berbicara sesuatu perkara yang lucu, maka para sahabat ini tertawa. Kemudian ketika Nabi senyum dan tertawa, para sahabat semuanya ikut tertawa. Kenapa demikian? Iqtidaan bihi, karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tauqiran lahu, dan sebagai salah satu bentuk ketakziman kepada Nabi. Jadi ini juga perlu dan penting untuk kita ketahui, agar ketika kita berada di dalam majelis-majelis, ketika guru kita mengajak kita untuk bergembira, ketika guru kita menceritakan perkara-perkara yang itu adalah sesuatu yang lucu, tujuannya adalah untuk menghibur dan menghilangkan ngantuk di antara para jemaahnya. Ketika guru-guru kita itu sudah memulai perkara yang demikian itu dan guru-guru kita tersenyum dan tertawa, maka adab bagi seorang murid dan jamaah itu ikut pula tertawa dan ikut pula tersenyum menyambut tawa dan senyum daripada guru kita, dan tentu saja di dalam batas-batas kesopanan. Jadi tidak kemudian kalaupun tertawa lalu terbahak-bahak sampai tiada batas, hal demikian juga sudah mengurangi adab. Tetapi tersenyumnya adalah secukupnya, tertawanya secukupnya, akan tetapi menunjukkan kepada guru-guru kita bahwasanya kita merasa terhibur atas perkara yang ditunjukkan oleh guru kita. Jadi ketika kita sedang berada di majelis, guru kita mulai cerita yang sedikit lucu. Nah, tidak beradab kita kalau guru kita sudah melucu, bercerita perkara yang untuk menghibur, lalu kita terlihat tegang saja, seperti tidak terhibur dengan hiburan dari guru kita. Nah, itu tidak beradab. Nah, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi tertawa, para sahabat ikut tertawa. Ketika Nabi tersenyum, para sahabat pun ikut tersenyum. Tujuannya adalah untuk menunjukkan rasa ta'zim dan hormatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah hadirin pelajaran kita, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sedemikian rupalah para ulama telah berusaha menjelaskan kepada kita semuanya tentang bagaimana akhlak Nabi, sampai bagaimana Nabi tertawa, bagaimana orang-orang di sekitar Nabi ketika Nabi tertawa. Para ulama telah menuliskan semua itu dengan detail, sehingga kita bisa mengenal siapa yang menjadi panutan kita itu secara benar, sehingga akhlak kita berusaha untuk menjadikan akhlak Nabi SAW sebagai akhlak yang kita contoh, bukan akhlak yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.